Nggak pernah terpikirkan sama sekali saya hari ini akan duduk di sini sebagai seorang pebisnis. Nggak pernah terpikirkan sama sekali. Karena basic saya sebetulnya memang dari karyawan ya, pegawai. Basicnya sebetulnya teknik mesin ya, karena itu kerjanya di kawasan industri. Di sana saya sebagai teknisi, waktu itu kita dapat job buat ngebenerin mesin gitu. Dan saat itu kliennya adalah salah satu perusahaan kopi yang cukup besar di Indonesia. Kita waktu itu memperbaiki ya, repair mesin roastingnya. Setelah mesin roastingnya kita benerin, diinstal sama operatornya, diinstal, diuji coba buat ngerosting kopi. Oh ternyata kopi itu yang beneran kopi kalau di roastingnya tuh wangi banget gitu, wanginya aja enak gitu yang baru di roasting. Nah di situ muncul ketertarikan minum kopi yang seperti ini, kopi Arabica Robusta yang 100% dari biji kopi alami. Di situ mulai kita ada rasa ingin tahu yang lebih jauh mengenai kopi. Oh ternyata kopi itu luas sekali gitu. Makin saya ingin mengetahui, makin saya belajar tentang kopi, ternyata saya sadar di situ pengetahuan tentang kopi saya masih teramat dangkal saat itu. Kita sempat struggle waktu kerja di industri ya, karena waktu itu sistemnya kontrak ya, dan saat ada PSBB ya, dan karyawan kontrak itu semuanya dirumahkan. Cuman kita nggak kerja waktu itu, kita bingung ya mau ngapain, tapi karena kita punya sama teman-teman punya satu hobi yang sama, yaitu ngopi itu tadi. Ya dengan tools yang kita punya, yang kita udah simpen, kita udah tabung dari selama bekerja itu, kita bikin tempat ngopi di teras rumah. Di situ buat ngopi sama kumpul-kumpul doang sama teman-teman, kita bertukar ide, bertukar pikiran ya, terlebih ada juga yang curhat gitu ya. Orang-orang mulai pada ngopi di tempat kita. Dan saat itu kita juga bingung, kita nggak jualan kopi sama sekali. Tiba-tiba ada orang datang, "Mas saya pesan kopi dong." Dia juga kaget ya waktu itu. Nah, kita di sini cuman ngopi doang, cuman toolsnya aja kayak beneran barista gitu. Itu lama, cukup lama ya, 3 tahun setelah dirumahkan. Jadi kita waktu itu survive dengan berjualan roast bean ya. Kita coba supply ke beberapa coffee shop, punya kenalan kita. Dari situ mulai bertumbuh sampai akhirnya ketika kita scroll Instagram ya, kita nggak langsung mikir 2 kali waktu itu. Kita udah daftar aja. Mudah-mudahan keterima deh, pengennya keterima gitu kan. Dan alhamdulillah qadarullah ya. Karena kita tahu gitu kan waktu itu salah satu tokoh kopi itu di Indonesia itu instrukturnya Mas Saiful Bari yang jadi instruktur di IKA. Kita nggak pernah belajar jadi atau sekolah barista atau segala macem gitu. Kita cuma ngeliat dari video dan dari resep ya waktu itu, karena dulu medsos itu terbatas banget. Nggak seperti sekarang di Reels Instagram, di YouTube banyak tutorial bagaimana cara menyeduh kopi gitu, jenis-jenis kopi, berbagai macam kopi gitu kan. Oke, kalau tumpah berarti tidak di. Di IKA itu 6 hari ya, 3 hari teknis, 3 hari soft skill. Betul dikupas tuntas Ya, itu. okay. 3 hari itu benar-benar dikupas tuntas. Bagaimana menyeduh kopi dengan banyak variabel dalam menyeduh kopi, baik itu manual brew ataupun espresso. Banyak hal yang kita dapat di situ. Kalau mungkin training di luar bisa bahkan sampai puluhan juta ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi yang paling masih sampai saat ini saya lakukan adalah setiap pagi dan sore al-masurot. Itu setiap pagi dan sore ya. Dan itu jujur bukan kebiasaan saya sehari-hari.
sebelum di IK. Dan entah kenapa waktu itu cuma 6 hari pelatihannya, tapi kebawa sampai detik ini. Mungkin dari situ jalan rezekinya ya, kebiasaan yang baik ya menghasilkan frekuensi yang baik juga gitu. Dan alhamdulillah circle-circle-nya juga baik juga. Jadi barista itu kadang sama kayak masak ya. Jadi kalau kita pikirannya lagi kacau, entah apa semerawut ya, bikin kopinya pun jujur nggak akan enak gitu. Sama kayak masak, nggak bisa dibohongin. Dan dengan kita baca Al-Masyurah tiap pagi dan petang, hal pribadi itu jujur nggak mengganggu kita waktu kita serving kopi. Sampai orang ngira kita happy aja terus setiap hari gitu. Padahal kalau kata orang Sunda mungkin kayak yang tenang, tapi di sini bebeledagan kan. Pasca pelatihan mungkin ini berkah dari pelatihannya juga ya, membangun kebiasaan positif itu. Lalu ada efek, ya saya nggak memungkiri itu mungkin ada efek dari seorang Saiful Bari. Begitu kita pulang dari pelatihan tuh, entah kenapa orderan tuh ramai gitu, lebih gila dari pada biasanya. Orang-orang tahu kita selesai training dan mentornya adalah seorang Saiful Bari, dan tawaran tuh berdatangan gitu. Setelah itu kita mulai pede ya, tumbuh rasa percaya diri karena ngelihat orang lain senang dengan kopi kita, ada kepuasan tersendiri. Akhirnya kita ketemu dengan orang yang suka banget sama kopi kita, kopi hasil roasting kita, kopi hasil seduhan kita. Sampai seperti inilah ya, kita ketemu dengan orang baik ya, investornya Masya Allah. Pelatihan barista ini sebetulnya kita dijalankan tahun 2021 ya. Itu masa-masa Covid juga ya. Saya masih ingat gitu. Lalu kenapa terjun di pelatihan ini? Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini gitu, atau pelatihan apapun itu jurusannya, tentu juga kita melakukan analisis gitu ya, dengan informasi-informasi yang cukup gitu ya, dari berbagai sumber informasi yang bisa dipercaya gitu. Akhirnya kita melihat ada keterbutuhan dan ada aktivitas ya ekonomi di dalam perkopian gitu. Hulu ke hilirnya luar biasa banget gitu ya. Proses-proses itu memunculkan keterbutuhan akan tenaga barista. Nah, itu di Indonesia sendiri juga masih cukup luas gitu, dan lebih-lebih kepada teman-teman atau para pemuda di usia Gen Z ya, terutama itu menjadi semacam kebanggaan sendiri ya, memiliki kemampuan atau keterampilan di dunia barista, termasuk juga ya bekerja sebagai barista gitu. Ada tanda kutip kebanggaan tersendiri lah, seperti itu sih Mas. Nah, Mas Budi ini ya salah satu contoh profil alumni di Institut Kemandirian yang dia sudah melewati fase-fase tadi ya, trainingnya sudah sampai, bahkan dia sudah mengelola coffee shopnya gitu ya, yang tentu juga tahapan yang ada gitu. Nah, sampai sekarang sih bahkan dia itu terus mengembangkan bisnisnya. Nah, satu hal yang menjadi ya kebanggaan buat kita ya, meskipun memang itu ada di dalam kurikulum pembelajaran kita gitu, yang secara tidak langsung disampaikan, value tentang kebermanfaatan ya, value tentang menolong orang gitu, itu ada di alumni kita. Termasuk juga Mas Budi ini juga ketika ditanya apa sih
misi niat utama bikin bisnis ini ya, bukan cuma sekedar dia bisa mendapatkan penghidupan dari bisnisnya tersebut. Ada misi mulia yang lain yang ketika kami melakukan proses deep interview itu ada salah satunya adalah kami pengen juga Pak ngebantu anak-anak muda lain juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sampai hari ini di data kami ada sekitar 8.031 jumlah penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada hari ini kita juga memiliki 7 titik satelit ya. Ada di Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, lalu ada juga di Malang, ada juga di Sukabumi gitu ya. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk bisa lebih mendekatkan kepada para mustahik sih gitu. Jadi di mana mereka juga di antara mereka ada yang memang kesulitan untuk datang langsung ke kampus kita yang ada di Karawaci gitu. Justru dengan mendekatkan program kita ke daerah-daerah, memberikan kesempatan yang sama lah kepada para pemuda untuk bisa struggle menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Jazakumullah khairan katsiro. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur Dompet Duafa atas donasi zakat, infak, sedekah serta wakafnya. Melalui program Institut Kemandirian inilah Bapak Ibu sekalian bisa membantu mereka yang tengah diberikan ujian kegusaran tentang ekonomi ya, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup di tengah-tengah zaman kita hari ini, tetapi donasi Anda sangat berarti buat mereka sehingga mereka memiliki kepercayaan diri kembali, sehingga mereka bisa memandang melihat masa depan yang jauh lebih cerah dengan motivasi bahwa siapapun bisa berhak untuk mendapatkan kesuksesannya di masa yang akan datang. Jadi mungkin harapan saya pertama ini bisa menjadi tempat wasilah buat teman-teman bersilaturahim. Yang pertama itu. Yang kedua, mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik atau teman-teman yang lain untuk terus berusaha dengan bidangnya masing-masing. Nah, saya dapat ilmu juga dari IKA ya, gratis juga gitu. Makanya di sini saya juga nggak keberatan untuk sharing sama teman-teman, sama mahasiswa di sini tentang kopi. Mungkin gini teman-teman pernah berpikir seperti saya nggak? Ya mungkin Allah nggak pengen teman-teman kerja. Mungkin Allah pengen teman-teman jadi pengusaha untuk membantu mempekerjakan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Itu aja sih. Jadi asa itu ada, peluang itu ada. Kalau nggak ada peluang, bikinlah peluang itu, ciptakan peluang sendiri.